Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia akan kekosongan kekuasaan. Kita harus mendorong golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tetapi, yang sampai proklamasi diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa kau berpendapat begitu, sobat? Karena PPKI adalah bentukan Jepang. Kita tidak ingin PPKI ikut campur tangan dalam memproklamasikan kemerdekaan kita. Lalu siapa yang memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno, pemimpin rakyat, atas nama rakyat melalui radio. Permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau tidak setuju proklamasi dibuat oleh PPKI, kita paksa saja dia kalau perlu. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu secara baik-baik kepada beliau, wis. Betul. Kekerasan bukanlah suatu cara yang baik untuk menyelesaikan permasalahan. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari darat, kita segera menghampirinya. Betul. Setelah mendengarkan kabar kekalahan Jepang, kemudian Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Masuk. Silakan dulu. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerang dan kami meminta Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI menyiapkan proklamasi. Karena PPKI bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita raih dicampur tangan oleh Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Baik, kalau begitu kami mohon pamit dulu, Bu. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Hairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam, Bung Karno. Ada maksud apa lagi Anda kemarin? Sekarang, malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak melakukan pengumuman malam hari ini juga, esok hari akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menghampiri Wikana. Ini batang leherku, seret lagi pojok itu. Potong leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu hari esok. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang telah berusaha kembali untuk menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak percaya dengan apa yang saya katakan dan mengira bahwa saudara telah sanggup dan bisa memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri
Dan mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu diberi kemerdekaan sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan itu sendiri sebagai satu bangsa? Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat, sehingga jika kita melakukan tindakan yang salah akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan tentara Jepang. Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Saya mau waktunya untuk berunding karena saya tidak dapat memutuskan ini sendiri. Soekarno, Hatta, dan beberapa yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Jadi, usul dari golongan muda tetap kami tidak bisa terima karena kurang perhitungan dan takut memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, kalau Anda masih tetap mempertahankan pendapat kalian, kami mohon undur diri. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikimi 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 tanggal 16 Agustus 1945, dibawa ke Rengas Dengklok, Hairul Saleh, Sudanco, Singgi yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Bapak kami dulu, Bapak kami pergi ke luar kota. Bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini saya merasa akan terjadi sesuatu yang terkait tentang Kang Mas. Baiklah. Apakah sudah selesai? Kita harus cepat dan pergi. Mengapa Anda tetap bersikeras, Bung Karno, kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju proklamasi oleh kita sendiri, tetapi kita harus melihat situasi terlebih dahulu agar rakyat menjadi korban. Tetapi kami para golongan muda dan tentara peta akan mengikuti Anda dari belakang jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Baiklah jika itu keinginan kalian, kami akan merumuskan naskah proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Ayo mari. Sodanco Singgi akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut sesampainya di Rengas Dengklok. Dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin pemuda. Di sebuah pondok bambu berbentuk panggung di tengah persawahan Rengas Dengklok, terjadi perdebatan panas antara Soekarno-Hatta dan golongan muda. Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami memerintahkan Bung. Kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini juga, lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan pada tanggal 17. Mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Karena tanggal 17 adalah angka yang suci. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17, sembahyang orang Islam 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Takashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Namun Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Maaf, ada keperluan apa datang kemari? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Baiklah, saya akan panggilkan.
Oh, Bung Karno, ada gerakan apa Anda ke sini? Kami ini menggunakan rumah Anda untuk mendiskusikan proklamasi. Oh, silakan masuk gunakan tempat saja. Baiklah, terima kasih. Ruang yang mana kami bisa gunakan untuk berdiskusi proklamasi? Silakan gunakan ruang ini saya, Bung Karno. Baik, terima kasih. Kemudian teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan, di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Karena keadaan yang telah mendesak, kita harus mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, siapa saja yang hadir dalam rapat ini agar dapat menandatangani secara bersama. Saya kurang setuju. Sebaiknya naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong ketikkan saja. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Kemudian Fatmawati menjahit bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia atas kejayaan bangsa Indonesia. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka lebih kurang 2 meter di depan tiang. SK Trimurti diminta maju untuk mengibarkan bendera. Bendera kemudian dinaikkan perlahan-lahan. Dan tanpa ada yang memimpin, para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat sekali untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya yang cukup panjang. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Baik, Bu, saya akan mengibarkan bendera ini. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun belum banyak aksi kita mau untuk mencapai kemerdekaan kita. Itu ada naiknya, ada turunnya.
tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tiba saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Bermusyawaratan ini sesia, sekata, dan pendapat bahwa sekarang datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Biarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia tanah berjeri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pajunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan hikmat. Indonesia merdeka, bangsa baru telah lahir. Yang ku cinta, Indonesia